Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang dapat dipahaminya saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki kebenaran untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleran. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jawabannya adalah E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Pembahasan. Kepribadian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphone kamu, ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. E. Tanpa pertanyaan, seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Jawabannya adalah C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Pembahasan. Kompetensi sosial, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihatinya siswa yang sedang berpuasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Jawabannya adalah A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Pembahasan. Kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status ekonomi sosial. 4. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya.
D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Jawabannya adalah E. Memberikan pelajaran pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Pembahasan. Kompetensi sosial yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 5. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Jawabannya adalah C. Memberikan tugas tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Pembahasan. Kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 6. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga, bahkan sebelum tugas terselesaikan. C. Energi terkuras setelah mengerjakan tugas, sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Jawabannya adalah E. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Pembahasan. Kompetensi kepribadian yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 7. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour keluar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali di sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Jawabannya adalah A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Pembahasan. Kompetensi kepribadian yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 8. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan siswa sibuk sehingga tidak bisa melatihnya.
C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa saya tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jawabannya adalah B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Pembahasan. Kompetensi sosial yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 9. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan, dan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan, dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jawabannya adalah E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan, dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Pembahasan. Kompetensi kepribadian yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 10. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin beribadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang toleran namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Jawabannya adalah E. Rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Pembahasan. Kompetensi kepribadian yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 11. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Jawabannya adalah A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Pembahasan. Kompetensi kepribadian yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 12. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A.
memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Pembahasan kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 13. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain: A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Jawabannya adalah E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Pembahasan kompetensi sosial yaitu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 14. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jawabannya adalah E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pembahasan kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 15. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lainnya. Jawabannya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. 16. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak
mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jawabannya adalah B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Pembahasan. Kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 17. X adalah guru di salah satu sekolah favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah A. Diam saja, karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Jawabannya adalah E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Pembahasan. Kompetensi sosial yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 18. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti itu? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Jawabannya adalah E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Pembahasan. Kompetensi kepribadian yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 19. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI. Melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jawabannya adalah C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Pembahasan.
Kompetensi sosial yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 20. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau LSB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru LSB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Jawabannya adalah A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Pembahasan. Kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!